Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Perendo dengan tema kita yaitu antisipasi kekerasan perempuan dan juga anak. Tadi kita sudah singgung di segmen awal bahwa memang untuk kekerasan perempuan dan juga anak ini semakin meningkat kasusnya ya. Kalau Ibu Susi sendiri melihat kondisi ini, apakah apa saja sih faktor yang menyebabkan seringnya terjadi kekerasan perempuan dan juga anak hingga saat ini, Ibu Susi? Ya, kalau secara teori sebenarnya itu ada namanya faktor ekologis ya. Jadi dia ada kayak teori bawang, jadi dia berlapis sebenarnya. Jadi penyebabnya itu mulai dari misalnya dari sisi individunya, kemudian keluarga, masyarakat, sampai ke negara sebenarnya. Jadi lapisannya tuh sebenarnya sangat banyak gitu. Nah kalau di internal sendiri, pribadi sendiri misalnya, kalau dari sisi pelaku ya, biasanya tuh yang karakter, misalnya karakter yang keras, kemudian intimidatif, itu biasanya cenderung mendorong dia menjadi pelaku. Kemudian kalau dari sisi korban biasanya yang introvert, yang kemudian merasa permisif dengan sesuatu yang terjadi. Kemudian juga soal pola pengasuhan yang dia mungkin nggak tahu ya harus ini kekerasan atau bukan, gitu-gitu itu juga berpengaruh gitu. Kemudian dari sisi keluarga soal pengasuhan, kalau dari keluarga kan. Kemudian kalau dari sisi masyarakat soal sebenarnya kontrol sosial masyarakat. Kemudian dari negara kan berarti apakah negara punya kebijakan-kebijakan yang bisa melindungi infrastruktur, kemudian punya SDM, punya faktor-faktor lain yang sebenarnya bisa mencegah kekerasan itu. Nah, kalau misalnya semua faktor ini bekerja, sebenarnya tuh mungkin kekerasan itu bisa dieliminir ya. Tapi kan banyak faktor tadi dan banyak pihak, jadi dia multifaktor, multi pihak. Nah, itu yang mungkin belum bisa dikendalikan dengan baik ya. Artinya bahwa masih banyak faktor, masih banyak pihak yang mungkin belum terkoneksi secara komprehensif untuk membangun perlindungan kepada perempuan dan anak sehingga kasus-kasus kekerasan nggak terjadi. Contoh gini aja, misalnya nih di sekolah. Di sekolah itu sebenarnya harusnya dia punya prosedur perlindungan anak. Prosedur perlindungan anak ini dia bukan sesuatu dokumen yang mati, tapi dia dokumen hidup. Artinya setiap tahun itu bisa dikaji apakah sistem perlindungan di sekolah itu sudah baik atau tidak. Dari banyaknya kasus yang terjadi di sekolah. Misalnya apakah itu kasus kekerasan yang terjadi oleh anak murid, atau hal yang dialami oleh guru, atau semua orang yang ada di sistem sekolah tersebut, di sekolah tersebut. Kalau misalnya masih terjadi, bisa dicek lagi. Jangan-jangan misalnya prosedur perlindungannya belum mengantisipasi itu. Nah, persoalannya tidak ada sekolah yang punya sistem perlindungan itu. Yang ada itu cuma peraturan.
Benar, ya. benar. Peraturan sekolah itu kan jam SOP-nya belum masuk, ada, ya. jam masuk. Terus kalau anak melanggar maka anak kena poin. Jadi itu aturan-aturan gitu, tapi bukan sistemnya. Kalau sistemnya kan mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari pengetahuan apa sih yang diatur di sekolah tersebut, bagaimana mengaturnya. Kalau terjadi dia harus melapor kemana, siapa. Nah itu kan sistem itu yang memang Belum ada belum SOP. dibangun. Sebenarnya PUPA udah dari tahun 2014 ya mencoba membangun sistem perlindungan berbasis sekolah. Jadi kita coba masuk sekolah dulu nih, karena kan lingkungan tuh banyak ya, luas tadi. Kita coba masuk di sekolah dulu. Nah dari 2014 sampai sekarang itu banyak sekolah juga belum punya Sistem belum perlindungannya. punya sistem perlindungannya gitu. Dan apa yang dilakukan PUPA kan juga nggak bisa jangkau banyak sekolah. Jadi misalnya kita tuh 3 tahun paling 4 sampai 6 sekolah gitu. Sementara sekolah kan ratusan. Nah, yang 4 sampai 6 sekolah ini aja ketika terjadi mutasi, terjadi pergantian guru, kita harus ulang lagi dari nol gitu. Tapi ya itu harus dilakukan maksudnya. Jadi membangun sesuatu itu memang nggak semudah balik telapak tangan gitu ya. Makanya kalau kita lihat, kalau kita kerja dari tahun berapa sampai sekarang kok nggak berkurang sepertinya ya kok nggak berkurang gitu ya. Kasus kekerasan itu tetap ada ya, artinya bahwa ya itu mengantisipasi. Jadi bagaimana kita kalau bisa ya paling tidak kekerasan itu ya nggak bertambah. Kalau misalnya terjadi ya tapi dia nggak bertambah, karena semakin banyak orang yang paham bagaimana mereka mencegah kekerasan, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Ya kan, jadi anak itu dididik, kamu jangan jadi pelaku, jangan jadi korban. Gitu. Jadi bukan hanya melindungi supaya nggak jadi korban, tapi misalnya yang punya anak akan was-was juga kalau misalnya anak jadi pelaku, kan juga tetap menjadi persoalan ya dalam keluarga gitu loh. Mbak Adis, bukan cuma sekedar hanya peraturan saja, tapi juga edukasi mungkin dari anak-anaknya seperti itu. Karena juga perlindungan hukumnya juga harus ada sebenarnya di lingkungan sekolah itu. Kalau dari Mbak Fani sendiri untuk melihat kondisi sekarang, sebenarnya kalau misalnya pernikahan dini itu apakah bisa dikategorikan sebagai faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan juga anak seperti itu? Pernikahan dini itu bisa menjadi salah satu faktor perempuan menjadi korban kekerasan. Memang biasanya kalau misalnya kekerasan KDRT gitu ya, kekerasan rumah tangga itu memang terjadi, resikonya cenderung lebih besar jika pernikahan dini, apalagi kalau ada pemaksaan pernikahan. Biasanya seperti itu sangat mungkin terjadi. Kenapa? Karena kan biasanya kalau pernikahan dini memang usianya belum matang. Dan satu lagi, kekerasan itu terjadi karena adanya kekuasaan satu pihak ke pihak lainnya, adanya ketimpangan relasi. Selain tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Susi ya, dari individu pelaku ini ada relasi yang timpang. Ketika misalnya pernikahan dini dengan usia yang lebih tua jauh gitu kan, kadang si laki-laki merasa dia menguasai istrinya gitu kan. Nah itulah kenapa terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Dan kekerasan rumah tangga tuh ada siklusnya tuh, nanti dia tegang, kemudian nanti dia marahan, nanti si pelaku bisa dengan manipulatifnya bulan madu, baik-baikan lagi, minta maaf lagi, terus, dan itu berulang. Nah kalau pernikahan dini kan mungkin anak yang masih muda ya, masih belum cukup usianya untuk menikah, itu kan pemahamannya untuk menganalisa, oh ini perilakunya baik atau tidak untuk saya kan juga belum tahu gitu, dia belum bisa membedakan, sehingga dia terkurung dalam lingkaran kekerasan itu gitu. Kalau dari anak sendiri mungkin bisa dirubah ya perilaku mungkin kekerasan mereka terhadap teman-teman mereka kan, karena masih kecil ya. Tapi kalau untuk dari orang dewasa sendiri, apakah perilaku kekerasan mereka terhadap orang lain itu masih bisa dirubah? Apalagi ini menyangkut suami ya. Biasanya suami itu tidak mau mendengarkan omongan dari istri, anak-anak, apalagi tetangga seperti itu kan. Bu Susi gimana Bu Susi? Ya sebenarnya kalau di dalam Undang-Undang PKDRT pasal 50 itu pelaku PKDRT itu laki-lakinya itu harus mendapatkan rehabilitasi. Jadi supaya terjadi perubahan cara pandang perilaku. Jadi pertanyaannya apakah orang bisa berubah? Sebenarnya bisa gitu, asal intervensinya tuh tepat jelas dan masuk ke tepat saraf, gitu ya. Karena sudah banyak cara juga yang dilakukan, atau intervensi-intervensi yang dilakukan di banyak tempat dan oleh beberapa lembaga juga, bahwa orang yang tadinya menjadi pelaku itu bisa diintervensi menjadi berubah menjadi orang yang dengan perspektif yang baru gitu. Cuma memang tadi syaratnya harus dia dilakukan secara intensif, kemudian secara tepat, secara penuh. Jadi kan dia ada
ada rangkaiannya ya. Jadi orang bisa berubah tuh kan nggak serta merta langsung kamu ketika masuk penjara dia berubah kan enggak. Jadi prosesnya itu yang harus dilalui. Nah, persoalannya adalah di pasal 50 Undang-Undang PKDRT itu memang belum ada petunjuk teknisnya sebenarnya siapa yang melakukan. Dan nah ini kan harusnya misalnya pelaku KDRT ketika di lapas dia dapat rehabilitasi itu. Nah, betul. Cuma sekarang ini pasal itu tuh belum dilakukan karena petunjuk teknisnya itu belum ada siapa yang melakukan itu gitu loh. Nah, yang dilakukan kawan-kawan tuh sebenarnya intervensi ya secara kelembagaan saja. Misalnya kepedulian kayak di Rifka Anissa, kemudian kalau di Bengkulu Cahaya Perempuan dulu pernah punya program seperti itu. Jadi di lapas itu memang pelaku KDRT memang diintervensi supaya mereka berubah. Karena kan banyak kasus KDRT itu kenapa istri takut melaporkan pada suami, ketika suami itu dilaporkan tambah marah. Akhirnya dia balik lagi ke istri malah semakin kejam dan lain-lain. Nah, itu yang harusnya memang disosialisasikan bahwa di Undang-Undang PKDRT itu sebenarnya ada media orang yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku untuk perubahan perilaku. Nah, cuma itu kan juga harus diadvokasi juga, negara harus nyiapin sarana prasarana, kebijakannya, anggarannya supaya proses ini terjadi gitu. Iya, mungkin juga untuk kekerasan anak dan juga perempuan ini belum ter-up karena itu salah satu faktornya ya Bu ya. Mungkin sang istri takut melapor karena sang suaminya takutnya lebih mengancam mereka seperti itu kan. Belum lagi mungkin sang anak ya pasti terganggu dari segi psikologis, emosional mereka kan, dan juga mencontohkan dan kadang sikap masyarakat kita juga, saya potong ya Mbak, kadang masyarakat kita itu merasa masih tabu kalau persoalan dalam rumah tangga itu dilaporkan, disampaikan ke pihak luar. Udahlah kita selesaikan baik-baik. Gitu, tapi biru-biru juga misalnya wajahnya gitu karena jadi makanya tadi faktor penyebabnya banyak dari individunya, dari pelakunya sampai ke lingkungan sosialnya juga berpengaruh. Bagaimana kita itu harus bisa menjadi support system yang aman untuk para penyintas kekerasan ini. Apalagi biasanya kalau misalnya terkait dengan keluarga ya, masalah keluarga itu bisa diselesaikan baik-baik seperti itu kan, tidak usah di-up kembali gitu kan. Malah hal-hal seperti inilah yang akhirnya bisa menimbulkan kekerasan terhadap perempuan dan juga anak ya. Apalagi kasusnya di sekolah-sekolah nih, banyak juga nih tak jarang kalau misalnya guru-gurunya ya mengatakan bahwa mungkin mungkin kamunya yang kurang berbaur seperti itu kan. Hal-hal sesepele itulah yang akhirnya memicu begitu ya. Justru menjadi menyalahkan penyintasnya gitu kan. Hal-hal seperti itu masih sering terjadi Bu Susi? Ya masih, karena kan memang belum banyak yang paham juga ya. Misalnya ketika mendampingi anak sebagai pelapor, anak sebagai saksi, anak sebagai korban gitu. Karena kan ada misalnya prinsip-prinsip pendampingan ya. Yang pertama kan adalah kita kan tidak boleh menyalahkan korban. Ya, artinya apapun yang disampaikan korban itu harus diterima dulu supaya kita punya sikap untuk berfokus pada korbannya. Kalau misalnya kita udah main film sendiri ya, ketika dia ngomong terus kita ngomong nggak mungkin lah, ini nggak mungkin terjadi. Ketika itu terjadi di dalam pikiran kita, maka kita akan nggak fokus pada si korbannya. Pasti kita akan ngomong jangan-jangan memang dia yang menggoda, jangan-jangan memang dia gitu. Nah, ketika itu terjadi maka kita proses pendampingan itu ya pasti tuh akan sulit gitu loh, karena trust itu kan nggak terbangun. Jadi kan yang pertama itu kita memang mendengarkan korban, kemudian mempercayai dia, kemudian membangun kepercayaan itu kan. Kalau dia nggak percaya sama kita, bagaimana, kan nggak akan terjadi proses itu. Maka menurut saya ya pentingnya semua orang ya terdekat ya. Tadi kan Mbak Fani bilang bahwa semua kita berpotensi jadi korban, semua kita berpotensi jadi pelaku. Jadi ketika orang yang terdekat kita menjadi korban, harusnya ada support system tadi yang paham bahwa kalau dia mengalami ini, apa yang saya harus lakukan. Nah, edukasi itu kan sebenarnya juga bukan miliknya guru, bukan miliknya teman-teman lembaga layanan, tapi harusnya kan semua orang. Jadi ketika orang bukan melapor sih, ngadu dia mengalami kekerasan, ya udah kasih dulu telinganya, dengerin aja dulu gitu. Kalau misalnya kita sanggup untuk mendengar semua, kemudian bersama-sama mencari jawabannya, bagus gitu. Tapi kalau enggak ya dengerin dulu, terus ya ajak dia ke yang ahli. Misalnya, yuk kita ke situ dah, aku kayaknya pusing kalau ini gitu. Tapi ada uluran tangan kita gitu. Jadi orang itu korban
kadang hanya butuh Didengarkan ya. Betul. kadang dia hanya butuh bahu, kadang dia hanya butuh genggaman tangan. Oke, Gitu. Jadi baik. langkah-langkah itu yang harus ditemukan gitu. Baik Ibu Susi dan juga Bapak Nani, kita jeda dulu. Nanti kita bahas lagi nih terkait dengan tema kita yaitu antisipasi kekerasan perempuan dan juga anak. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.